Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa, jumpa lagi kita dalam program Penolong yang Sepadan. Dalam program ini kita akan belajar bagaimana firman Tuhan menuntun kita untuk menjadi penolong yang sepadan terutama di dalam rumah tangga kita. Kita mendengar istilah di Indonesia yaitu ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Nah biasanya hal ini terjadi kalau karir suami sedang meredup dan penghasilan mulai berkurang, ekonomi terguncang di dalam rumah tangga. Dan kemudian istri-istri mulai menggugat untuk berpisah, lalu melakukan hal-hal yang ekstrim lainnya, dan keadaan menjadi kacau tidak karuan. Suatu kali ada sebuah kisah, jadi ada seorang penumpang yang mengendarai taksi online untuk menuju ke satu tempat. Nah dalam perjalanan mereka berbincang-bincang dan salah satu pembicaraannya adalah mengenai keadaan ekonomi yang sedang terjadi. Lalu dia bertanya, Pak gimana penghasilan, kondisi dengan segala sesuatu yang semakin sulit. Lalu dia berkata, ya sudahlah pasrah, mau diapakan lagi memang inilah situasinya. Tetapi kemudian sang driver mengeluh sesuatu. Di mana dia berkata begini, iya dengan tekanan ekonomi yang seperti ini bukan hanya berpengaruh kepada penghasilan, tetapi juga kepada rumah tangga saya. Wah kenapa? Ya, karena istri saya sekarang sedang berencana untuk menggugat cerai. Kami diminta berpisah karena tekanan ekonomi. Lalu kemudian dia bercerita lagi bahwa bukan hanya dia yang mengalami seperti itu. Rekannya yang berprofesi sama juga mulai mengalami yang namanya digugat cerai oleh istrinya karena tekanan ekonomi. Dan dia tidak hanya berhenti lagi, dia berkata, tetangga saya pria yang tidak jauh dalam rumah tangganya tinggal di dekat rumah saya, yang pekerjaannya berbeda kali ini pemirsa, juga sedang digugat cerai istrinya karena tekanan ekonomi. Nah itu yang banyak terjadi ya, mungkinkah ini sesuai dengan istilah tadi, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Nah coba kita perhatikan penolong sepadan, sebetulnya apa yang harus kita kerjakan sebagai seorang penolong yang sepadan. Mari kita lihat Amsal 31 ayatnya yang ke-23. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Kalau berbicara mengenai seorang pria ada di pintu gerbang, maka pada zaman itu memberikan pengertian kepada kita bahwa pria ini bukan pria sembarangan. Dia adalah seorang tua-tua negeri, dia adalah seorang yang memiliki kuasa, mungkin dia juga seorang yang menengah ke atas, dia seorang pejabat di kota itu. Berarti karirnya bagus punya. Nah pemirsa, ingatlah bahwa ayat ini ada dalam rangkaian pasal yang berbicara mengenai istri yang bijak. Sehingga kita bisa menyampaikan bahwa suami yang duduk di pintu gerbang ini tidak bisa terlepas dari peran istrinya, dari apa yang dilakukan oleh istrinya. Jadi karir suaminya bisa terus berjalan, bahkan bisa terus meningkat, tidak terlepas dari support atau dukungan sang istri. Kehidupan senantiasa berputar, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tidak senantiasa mulus seperti keinginan kita. Karir suami juga demikian. Kadang-kadang naik, kadang-kadang mengalami tantangan.
Tetapi bukan berarti ketika mereka mengalami tantangan, kita adalah perongrongnya. Kita menghinanya, kita menjatuhkannya, kemudian kita mengambil keputusan untuk meninggalkannya. Tentunya kita tidak demikian penolong yang sepadan. Tetapi seperti wanita yang ada di Amsal 31 ini, kita mengambil peran untuk terus membangun, mensupport, mendukung suami kita, agar dia bisa bertahan di pekerjaannya, dia tetap semangat mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan bahkan terus mendapatkan karir yang meningkat di dalam hidupnya. Jadi yang saya mau katakan adalah, jadilah pendorong, bukan perongrong. Nah, kalau demikian adanya, maka saya percaya rumah tangga akan menjadi luar biasa. Ingatlah lagi kepada janji pernikahan kita bahwa dalam segala keadaan kita akan harus senantiasa bersama-sama. Mari penolong yang sepadan sesuai dengan firman Tuhan bahwa kita dipakai untuk memberkati pasangan kita sehingga berkat-berkat Tuhan akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.